Jumpa lagi rekan-rekan dengan Rob Chameleon di sini. Pada video kali ini kita akan seperti biasa membahas mengenai beberapa saham dan juga keadaan IHSG kita. Sebelum kita mulai, berikut ini saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon. Berikut ini adalah beberapa kinerja dari 3 bulan terakhir dari grup Rob Chameleon. Ini bulan Juli, ini Juni, dan berikut di bulan Mei. Dengan beberapa keuntungan didapat, yaitu bisa mendapat rekomendasi saham seperti di atas, dan juga bisa berkonsultasi dan menanyakan apa saja berkaitan dengan saham. Nah, cocok untuk pemula. Juga boleh menanyakan kalau ingin membeli, bagaimana membuat trading plan yang baik, juga nanti juga bisa ditanyakan. Ya, kita langsung berikutnya kita akan lihat pertama yaitu keadaan IHSG dulu ya. Nah, kondisi IHSG di bulan Agustus ini terlihat mulai terjadi penurunan. Ya, sekitar 2 minggu terakhir ini mulai trennya mulai turun. Ini dapat kita lihat dari gerakan IHSG yang sudah mulai tampak menunjukkan adanya pembentukan lower high, dan ini agak cukup potensi membahayakan untuk tren sampai akhir bulan Agustus. Namun bila kita tengok untuk tren lebih lama lagi, untuk masa yang lebih lama, waktu yang lebih lama, terlihat memang pergerakan IHSG masih di dalam uptrend. Nah, di sini coba kita lihat ya, pergerakan masih uptrend dalam channel uptrend. Nah, namun yang perlu diwaspadai yaitu pergerakan IHSG di 2 minggu terakhir, karena sudah muncul lower high ya. Nah, untuk rekan-rekan yang sudah mengambil punya posisi long pertama dari Mei dan Juni, nah, harus mewaspadai bila nanti sahamnya mulai membentuk lower high juga dan juga membentuk lower low. Itu akan sangat berbahaya. Nah, untuk IHSG sendiri di sini dapat kita lihat lower high terbentuk. Nah, konfirmasinya IHSG berubah menjadi downtrend nanti akan ada di penembusan area support low, yaitu ketika dia break membuat lower low. Nah, ini akan confirm dia masuk downtrend, dan ini harus yang diwaspadai, yaitu kisarannya yaitu di kisaran supportnya 6040 sampai 6050. Nah, di sini harus diwaspadai yaitu di kisaran 6040 sampai 6050. Pergerakan IHSG di bawah 6040 atau membentuk lower low itu akan sangat berbahaya, karena itu akan mengkonfirmasi IHSG keluar dari uptrend dan juga confirm membentuk downtrend jangka pendek. Dan selain itu juga kita lihat di MACD-nya terlihat sudah mulai tertekan. MACD-nya mulai negatif dan terlihat tekanannya mulai cukup besar. Nah, kita akan tunggu. Nah, ini adalah indikasi-indikasi ke depan. Nah, yang perlu diwaspadai, tetap kita harus melihat konfirmasinya. Nah, di konfirmasinya ya membuat lower low di bawah 6040. Nah, semakin valid bila nanti IHSG close di bawah 6040 lewat dari satu hari. Satu hari bisa saja false breakdown, namun kalau hari kedua masih tetap di bawah 6040, dia akan lebih cenderung tertekan dan bisa kembali menguji supportnya di
5892 sampai 5960 lagi. Oke. Berikutnya kita akan lihat beberapa saham. Yang pertama kita ada beberapa saham dari sektor finance. Yang pertama ada saham Bank BRI Syariah atau BRIS. Nah, untuk BRIS di sini kita lihat di sini lower high sudah terbentuk dan lower low juga sudah terbentuk. Jadi bisa dibilang BRIS sudah confirm dalam downtrend jangka pendek. Dan di minggu-minggu terakhir ini, di 3 candle terakhir ini dapat kita lihat dengan jelas bahwa BRIS ini sedang menguji supportnya di kisaran 2270. Nah, kita akan lihat besok. Nah, apabila harga tidak bisa kembali ke atas, ya, tidak bisa kembali rebound ke atas 2270, ini ada potensi dia akan kembali meluncur turun, ya, menuju ke area support berikutnya yang ada di 2010 sampai 2100. Dan dapat kita lihat di MACD-nya jelas terlihat tekanan jualnya semakin besar. Nah, ini untuk rekan-rekan yang belum punya, ada baiknya menunggu BRIS rebound dulu ke atas 2270 atau kita tunggu di range ini 2010 sampai 2100, jadi antara 2000 sampai 2100. Ini boleh jadi area spekulasi atau kita tunggu BRIS-nya rebound ke atas 2270 untuk lebih amannya. Untuk mengejar target dead cat rebound-nya, untuk mengincar technical rebound-nya ke arah resisten di 2490. Berikutnya, ya, saudara kembar dari BRIS yaitu Agro. Nah, Agro chartnya mirip-mirip walaupun terlihat lebih uptrend dan turunnya pun tidak terlalu dalam. Jadi beda dengan BRIS, terlihat sangat curam penurunannya, dan ini juga sudah masuk dalam downtrend juga. Nah, di sini sudah lower high. Nah, di sini juga sudah lower low. Jadi sekarang dia lagi berjuang di area support 2260. Kemarin sempat ada perlawanan, nah, namun Senin kemarin kena guyur lagi. Nah, ini besok diperhatikan. Jadi untuk rekan-rekan yang high spekulasi bisa menunggu di range-nya 2170 sampai 2260. Dan cut bila bablas ke bawah 2130. Ini rekan-rekan yang belum punya, boleh perhatikan area support ini ya, 2170, 2260, bila bisa masih rebound lagi, ini ada potensi dia akan ke support terdekat atau di channel uptrend jangka di bagian atasnya, downtrend yang bagian atas, di kisaran 2610 untuk technical rebound-nya. Namun bila sudah membeli di area 2170 sampai 2260, namun ternyata bablas turun dan membuat lower low lagi di bawah 2130, disarankan untuk cut loss karena potensi turun lanjutan ke 1870 dan 1675. Di sini juga MACD-nya pun terlihat tekanan jualnya juga kuat, sudah di area negatif, dan semakin lama tekanannya semakin besar untuk tekanan jualnya.
berikutnya kita lihat Bank Tabungan Negara atau BBTN. Nah, di BBTN trennya sendiri masih uptrend. Di sini masih higher low, higher high, dan sekarang sedang membuat base ya. Setelah kenaikan yang tajam, dia flat di area support 1365. Jadi untuk rekan-rekan yang ingin spekulasi bisa coba di area 1330 sampai 1365. Dan bila dia di bawah 13 ya lebih baik cut dulu karena ada potensi dia keluar dari uptrend dan bisa menguji ke support di 1275. Nah, potensinya kalau dia berhasil bertahan di area support 1365 ini ya potensinya dia akan menuju ke resisten 1450 sampai 1490. Dan di sini terlihat masih MACD-nya masih di area positif dan terlihat tekanan jualnya masih imbang dengan tekanan jual dengan akumulasinya, jadi masih ada yang istilahnya menjaga pergerakannya dan ada yang menahan harga supaya tidak jatuh turun. Terlihat di sini ada perlawanan di area di sini. Di area tadi ya 1330 dan 1365 ini ada perlawanan dari buyer sehingga harga bisa bertahan di atas support ya 1365. Nah, berikutnya kita lihat Aneka Tambang atau Antam. Nah, Antam ya minggu lalu dia rebound cukup kencang, namun reboundnya sendiri dapat kita lihat ya tertahan di area resisten 2420. Nah, di sini dia tertahan kenaikannya. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya ada baiknya ya bisa menunggu penembusan ke atas 2420 atau ada baiknya menunggu dan lakukan BOW. Nah, kisaran BOW yang cukup oke ya di kisaran di sini. Ini untuk area BOW pertama di 2180 sampai 2250. Dan nanti kita incar lagi untuk target sell lagi di dua resisten ini. Dan apabila lanjut bisa sisakan lot untuk berikutnya kita jual ke resisten berikutnya di 2600. Nah, di sini kita lihat 3 hari terakhir harga masih cukup bertahan dan di sini MACD-nya pun mulai bergerak naik walaupun masih di area negatif. Nah, cukup waspada. Jika nanti area support ini gagal menembus, dia akan bisa lanjut turun karena dia medium termnya pergerakannya dia sideways dengan range paling kuatnya, area support paling kuatnya di 2100 sampai 2180 ini. Ya, berikutnya ada saham Telkom. TLKM. Di sini dapat kita lihat tren jangka pendeknya masih uptrend. Namun di sini dapat kita lihat sama di saham sebelumnya mulai ada indikasi membentukan lower high di sini. Lower high tidak bisa membuat higher high kembali, yang artinya potensi untuk bergerak sideways akan semakin besar. Di sini potensinya untuk Telkom indikasinya masih sideways. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya untuk Telkom, ini ada baiknya ya menunggu penembusan ke atas 3350 atau kita menunggu di area dekat dengan 3190, jadi di kisaran 3150 sampai 3250.
karena pergerakannya ada potensi Telkom akan mulai bergerak sideways. Kita lihat sini, walaupun dia rebound dari 190 ke 3350 dengan cepat ya, dengan satu hari. Ini sih dapat kita lihat power MACD-nya kecil sekali. Jadi ini cuma hanya technical rebound dan potensinya tetap lebih besar ke arah sideways untuk Telkom. Berikutnya Elang Mahkota Teknologi atau MTEK. Nah, ini MTEK lagi ngetrend karena tanggal 6 Agustus kemarin ada bersama dengan IPO Bukalapak ya. Nah, di sini kita lihat setelah uptrend dari bulan akhir Mei, dari bulan Mei, Juni, Juli, MTEK uptrend ya. Di sini dapat kita lihat dengan jelas. Higher high, higher low, terus menerus. Higher high, dan tiba saatnya suatu saat ketika Bukalapak IPO, di sini langsung terbentuk lower high, dimana ini suatu indikasi yang kurang bagus, dan terlihat ketika rumor IPO sudah menjadi kenyataan, banyak yang sudah lakukan sell dan langsung dibanting ya, dibanting habis, breakdown dari uptrend, dan sekarang ini kita lihat sini jebol support 2580, di sini juga dihajar lagi dengan volume besar 2390, dan arahnya ke depan ini. Nah, di sini lower low terus ya di sini. Arahnya dia ke ini support 2000-an 2030. Dengan toleransinya nanti ada di 1900 kalau nanti ada overshoot, karena ini sudah oversold di sini. Walaupun dia sudah oversold keluar dari Bollinger, ini ada masih chance dia ada overshoot untuk turun. Nah, dan ini untuk rekan-rekan yang hobi menangkap pisau jatuh, area 1900 sampai 2030 bisa dijadikan area untuk spekulasi untuk menunggu pantulan dari MTEK. Nah, pantulannya kemana? Pantulannya ke resisten 2320 sampai 2390. Ini adalah untuk target technical rebound terdekat dari MTEK. Trendnya sendiri sudah pasti downtrend dengan konfirmasi pembentukan lower low di sini. Nah, jelas terlihat di sini sudah jalan downtrend dipertegas dengan MACD-nya, tekanan jual semakin lama semakin membesar. Wave A, B, dan C ya. C-nya pasti lebih dalam, lebih panjang. Nah, ke saham terakhir di sini kita lihat dari sektor mining, kita lihat ada Delta Dunia Makmur atau DOIT. Nah, DOIT terlihat trendnya di sini dapat kita lihat membentuk falling wedge. Nah, kemarin minggu lalu sempat menguji downtrend channel bagian atas, namun masih belum bisa lepas dari tekanan, dan arahnya untuk jangka pendek sendiri arahnya lebih ke sideways, range-nya 300 sampai 320. Jadi untuk rekan-rekan yang belum punya, ya ada baiknya menunggu di area bawah saja, di kisaran 290 sampai 300. Ini karena dia sideways, kita jaga di bawah, dan kita harapkan dia rebound lagi untuk kita jual lagi di area resisten 320 ini. Nah, sedangkan dari MACD-nya dapat kita lihat sudah mulai ada akumulasi, namun untuk fase markup terlihat masih belum ya. Jadi masih tahap akumulasi, dan bandar masih terlihat masih belum ada niatan untuk memarkup. Nah, padahal kemarin sudah ada sentimen bagus, harga batu baranya terbang, namun tampaknya bandar dari DOIT belum ada niatan untuk memarkup DOIT
bisa terbang menuju menembus R berikutnya di 342 dan 388. Jadi ada baiknya kita tunggu di bawah lagi. Nah, minggu lalu di grup kita sudah ikut menyerok di Doit dan kita sudah mulai jual ketika kemarin mendekati resisten, dan sekarang lihat dia akan ditekan lagi ke area support. Oke, itu pembahasan sahamnya sudah selesai. Semoga bisa memberikan pandangan lain untuk rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli dan jual. Terima kasih.